Selamat malam para pendengar desahan atau bisikan malam Jumat yang sering kita dengar di malam yang hari tersebut. Gua Toto Dodong Publik akan membawakan konten ngocok spesial malam Jumat. Kisah ini diambil dari gua ketika gua dan temen gua yang bernama Andi saat itu sedang melakukan kegiatan ekstrakurikuler English Conversation. Dan kebetulan sekolah kita saat itu masih berstatus numpang lah istilahnya ya, apalah bahasa itu. Dan jadi kita sekolah itu masuk siang, jam 12 siang, bergantian dengan pemilik sekolah asli tersebut. Ketika kita belajar mengajar, seiring belajar mengajar sampai dengan selesai, ketika selesai kita melakukan kegiatan ekstrakurikuler waktu itu. Dan waktu itu menunjukkan jam 17.30. Saat itu kita dan beberapa teman cowok dan yang cewek yang ingin beribadah, kita mengajak anak-anak untuk melakukan ibadah salat maghrib. Karena posisinya ramai ya, banyak yang tidak menyadari kalau kita sebenarnya belum ada yang masuk ke tempat wudhu, tapi sudah terdengar suara gemericik air. Dan gua dan menyadari hal tersebut. Kita masih berpikir positif waktu itu, karena mungkin ada orang lain selain para School English Conversation ini mau beribadah. Ya kita ambil positifnya, tetap ambil air wudhu, lalu melakukan kegiatan ibadah salat maghrib. Dan setelah selesai, gua langsung menanyakan kepada Andi, karena waktu itu saat yang sadar ada suara gemericik ketika kita belum masuk ke tempat wudhu. Gua menanya sama Andi, Andi, tadi lo dengar sesuatu kan? Andi pun menjawab, iya, gua dengar sesuatu. Tok, emangnya lo sadar juga? Gua nggak mau bikin berprasangka menakuti atau membuat situasi menjadi lebih buruk lagi. Gua pun menjawab, kayaknya sih anak-anak kali duluan. Andi pun membantah, maksudnya kita anak-anak English Conversation aja yang belum masuk, tapi kenapa ada suara gemericik air ya saat itu? Ya gua pun menjawab, ya tidak tahu lah. Dan kami pun setelah selesai melakukan ibadah salat maghrib, kami memasuki sebuah ruangan kelas nggak jauh dari tempat musola itu, tempat tadi kita ibadah. Seiring berjalannya waktu menunjukkan jam 20.30. Lalu kami pun, karena sekolah juga masih numpang, jadi kita bersih-bersih dulu. Kemudian setelah selesai, anak-anak pun kembali ke rumahnya masing-masing. Gua dan beberapa teman pun juga langsung ke parkiran. Tapi di sini terdengar suara ada yang meminta tolong. Dan gua dan Andi yang mendengarnya. Ketika gua mau arah ke parkiran dan terdengarlah suara jeritan minta tolong, gua dan Andi pun terdiam. Gua berpikirnya gini,
Gua takutnya ada anak-anak ekstrakurikuler yang ketinggalan lah istilahnya, dan dia minta tolong, ya nggak tau lah apalah. Dengan inisiatif kita berdua, kita balik lagi ke kelas yang tadi kita tempati. Gua dan Andi pun masuk ke dalam kelas. Ketika itu gelap, tidak ada satupun orang setelah kita cari. Lalu kita cari bersama di lorong dekat musola, dan tidak ada satupun orang saat itu. Tiba-tiba penjaga sekolah menghampiri kita. Lalu penjaga sekolah menanyakan seperti ini, "Kamu ngapain jam segini masih di sekolah?" Gua pun menjawab, "Maaf Pak, saya melakukan kegiatan ekstrakurikuler." Terus penjaga sekolah pun itu bertanya lagi, "Kamu emang nggak tahu kalau di sini di atas jam 8 tidak boleh ada kegiatan sama sekali?" Andi pun menjawab, "Memangnya ada apa Pak?" Gua juga menanyakan hal yang sama, "Memangnya ada apa Pak kalau kita melakukan sampai di atas jam 8?" Penjaga sekolah tersebut menjawab, "Sudah, ikuti saja aturan yang sudah dibuat oleh sekolah ini. Jangan ada kegiatan jam 8." Kita pun kaget, tanpa diberi penjelasan apapun secara detail, membatasi kegiatan sampai jam 8. Kemudian kami kembali ke parkiran dan kami bergegas untuk pulang. Lalu terlihatlah bayang-bayang putih melewati kita dan menghampiri kita. Sontak pun gua sama Andi main tengok-tengokan, karena kita bawa motor masing-masing waktu itu. Gua dalam hati, "Andi, jangan sampai nengok lah, please." Andi penasaran ketika apa sih yang ada di belakang gua, tapi dia tidak berani untuk nengok. Makanya dia menggunakan media spion untuk melihat keadaan di belakang. Dan benar saja, ada sesosok wanita berambut panjang dengan memakai baju putih. Andi pun tidak bilang, langsung tancap gas. Dan gue di sini juga merasa ketakutan ya, karena sudah diingatkan oleh penjaga sekolah tersebut untuk tidak melakukan kegiatan di atas jam 8. Lalu gue tancap gas. Keesokan harinya kita melakukan kegiatan belajar mengajar seperti biasa, dan jam istirahat gue menghampiri Andi saat itu. Kebetulan kita beda kelas juga, dan gue menanyakan, "Kemarin lu lihat apa? Kok lari duluan?" Andi pun menjawab, "Anjir kok, udah, pokoknya kita jangan melakukan kegiatan di atas jam 8. "Emangnya apa? Lu kasih tahu gua dulu. Pokoknya jangan. Gua nggak mau cerita di sini, nanti aja di luar sekolah." Dan benar saja, ketika kita selesai melakukan kegiatan belajar mengajar, dia pun menceritakan, benar ada sesosok wanita berambut panjang dengan baju putih yang menghampiri Andi. Gua juga kaget saat itu, karena penjaga sekolah ceritakan secara detailnya kenapa kita tidak melakukan hal tersebut. Gua tanyalah ke kakak-kakak kelas, tanya ke Adi waktu itu, "Di, lu tahu nggak sih kita ada larangan pembatasan kegiatan di atas jam 8?" Adi pun juga tahu. Dia juga
merasakan hal yang sama. Kita anak English Conversation ini baru tahu kalau kita tidak boleh melakukan kegiatan di atas jam tersebut karena konon katanya ada siswa yang kecelakaan pada saat maghrib dia bermain. Kenapa gitu? Karena gue juga nggak tahu kalau ada berita seperti itu di sekolah tersebut karena kita juga numpang juga. Adi pun mendapat kisah itu juga dari temannya dia yang sekolah yang pagi itu. Lalu kita pun ngobrol tanpa sadar kita sudah sampai jam 8. Kita pun bertiga kaget gitu. Kagetnya karena kita sudah sampai limitasi kita dalam melakukan kegiatan di sekolah tersebut. Lalu benar saja ada sosok wanita di lantai 2 dan kita pun lari tanpa memikirkan kendaraan di dalam sekolah. Yang penting kita lari keluar. Dan benar saja penjaga sekolah pun mengingatkan kita kembali karena hal tersebut harus benar-benar kita tidak ada kegiatan. Kita pun karena kita ditemani juga penjaga sekolah, kita berani ngambil kendaraan kita di dalam. Dan tidak hanya itu, dia menunjukkan penampakannya kembali ketika kita ngambil kendaraan kita. Sontak pun kita buru-buru karena dia mendekat dengan begitu cepat sampai berada di depan kita. Kita pun kaget semuanya. Dan kita bertiga pingsan. Sudah, cerita ini mungkin kita sudahi sampai di sini karena cerita ini begitu menakutkan bagi kita yang mengalaminya. Karena jelas melihat sosok tersebut. Jadi buat kalian pendengar konten ngocok spesial malam Jumat, jangan kemana-mana karena kalian tidak sendiri.